Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Arianti dengan NIM 22010133. Oke, pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Pramesti Wulandari. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang uji T. Apa itu uji T? Uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari satu kelompok atau dua kelompok data. Nah, uji T ini digunakan ketika data berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, dan jumlah sampelnya yang relatif kecil. Kemudian fungsi utama uji T. Yang pertama adalah untuk mengukur perbedaan rata-rata antara kelompok dengan nilai tertentu. Kemudian yang kedua untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, uji T ini digunakan dalam penelitian eksperimen, yaitu biasanya pretest dan posttest. Yang kedua digunakan untuk perbandingan dua kelas. Kemudian yang ketiga digunakan untuk pengujian efektivitas perlakuan atau intervensi. Dan yang terakhir digunakan untuk uji rata-rata populasi. Nah, uji T ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametriknya adalah datanya harus berdistribusi normal dan homogen. Nah, untuk catatan dasar pengambilan keputusannya ini, yang pertama adalah jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Baik, di sini saya sudah menyajikan data. Ini data hasil belajar fikih dari dua kelas, kelas eksperimen dan ini yang B ada kelas kontrol. Ini hasilnya kelas eksperimen, yang ini adalah hasilnya kelas kontrol. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, ini selanjutnya data yang tadi kita salin dulu. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Kita salin ke sini. Ini. Untuk hasil kelas kontrolnya juga kita salin, kita pindahkan ke SPSS. Di bawahnya sini. Nah, kemudian ini kelasnya kita salin juga. Ini sebagai simbol. Kok susah? Nah. Ini kita taruh di variabel 2. Seperti ini. Kemudian sama yang kelas kontrolnya juga. Kita salin. Kita masukkan ke variabel 2 yang di bawahnya tadi. Ini. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Yang pertama ini variabel satunya kita ganti dengan hasil. Yang variabel 2 kita ganti dengan kelas. Nah, untuk labelnya kita kasih label yang sama seperti di nama ini. Kemudian pada bagian values yang kelas ini, non values yang kelas ini kita isi dengan yang value 1, labelnya kita kasih label eksperimen. Kemudian kita add. Kemudian lagi 2, kita ganti kontrol. Kemudian kita add lagi. Oke, nah ini sudah masuk ke data view lagi. Di sini sudah berubah untuk nama variabelnya. Kemudian kita masuk ke analyze, klik analyze, compare means.
Karena kita mau mencari independen ya, kita klik independent sampel. Kemudian hasil ini kita masukkan ke test variabel. Kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian kita klik define group. Yang grup 1 ini diisi 1, grup 2 diisi 2. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Kemudian kita masuk kembali ke dasar pengambilan keputusan ini ya. Nah, kita baca jika nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian jika nilai signifikan two-tilednya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kemudian kita lihat di sini outputnya. Kita lihat untuk bagian grup statistik ini menjelaskan datanya. Di sini ada kelas eksperimen, di sini ada kelas kontrol. N ini jumlahnya, jumlah siswanya. Yang kelas eksperimen ada 15, yang kelas kontrol ada 15. Ini sendiri adalah rata-rata. Untuk kelas eksperimen rata-ratanya adalah 56,6 sekian, sedangkan kelas kontrol rata-ratanya 52,8 sekian. Selanjutnya kita masuk ke independent sample test ini. Kita lihat signifikan two-tilednya. Ini untuk kelas eksperimen ada 0,01, kemudian pada kelas kontrol ada 0,02. Nah, karena di sini 0, kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kurang dari 0,5, nilai signifikan totalnya kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dua kelompok. Kurang dari 0,05. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke jenis uji T yang kedua, yaitu Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian dua sampel yang dimaksud ini adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Pirate Sample T-Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik yang sesuai dengan aturannya, maka data harus berdistribusi normal. Untuk catatan dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai signifikan two-tiled kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Kemudian jika nilai signifikan two-tilednya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Untuk datanya, ini saya sudah menyiapkan hasil belajar kelas eksperimen ini dalam satu kelompok, tapi ada dua data, yaitu data pretest dan post-test ini. Satu kelompoknya eksperimen, datanya pretest dan post-test. Langsung saja kita lanjut ke SPSS. Untuk datanya ini kita salin dulu. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Tesnya kita salin, kita masukkan ke SPSS juga. Sampingnya sini. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Kita ganti namanya dengan yang pertama pretest. Yang kedua ini variabel 2-nya kita ganti post test. Seperti itu. Ini tidak usah dirubah. Kemudian kita kembali ke data view. Ini sudah berubah ya untuk nama variabelnya. Kemudian kita klik analyze, compare means ke Pirate Sample T-Test. Kemudian dua-duanya ini kita masukkan ke Pirate variabel ini. Pretestnya kita masukkan, post-testnya kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Untuk hasilnya,
Untuk kita membaca hasilnya, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan. Nih, jika nilai signifikan total kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Kemudian, jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Nah, selanjutnya kita lihat pada outputnya. Kita lihat ini hasilnya signifikan total. Nah, ini adalah kurang dari 0,05, yaitu ini hasilnya 0,01. Kesimpulannya adalah berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test karena nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, yaitu yang bernilai 0,01. Seperti itu. Ini saya tunjukkan kembali 0,01. Selanjutnya kita masuk ke uji T one sample t-test. Nah, uji T one sample t-test ini disebut juga uji T satu sampel. Nah, uji T one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian, uji T one sample t-test ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Data penelitiannya harus berdistribusi normal. Untuk tahapan one sample t-test ini, kita melalui dua tahapan. Yang pertama ada uji normalitas, karena untuk mengetahui apakah datanya ini berdistribusi normal. Nah, untuk syaratnya melakukan uji one sample t-test ini kan kita harus memastikan dulu datanya ini berdistribusi normal. Makanya kita melakukan uji normalitas. Kemudian kita baru melakukan uji one sample t-test. Untuk dasar pengambilan keputusannya, uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Catatan untuk uji one sample t-testnya, ini melalui dua cara. Yang pertama berdasarkan nilai signifikan. Ini jika nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05, maka HO diterima. Untuk yang kedua, dasar pengambilan keputusannya ini melalui perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Kemudian yang kedua, jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. Untuk mencari rumus mencari T tabelnya, ini ada 0,05/2 dibagi DF. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik. Di sini saya sudah menyajikan contoh soal. Ini contoh soal uji one sample t-test. Untuk soalnya, yang pertama, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini untuk nilai rata-rata hasil belajar. Ada 12. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke SPSS. Untuk data ini kita salin terlebih dahulu. Kita salin. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Ini Ctrl V. Ini seharusnya 78,3, 74,7, 80,5 dan seterusnya. Karena laptop saya SPSS-nya mungkin tidak sama ya, tidak mendukung. Jadi di sini desimalnya saya buat 0. Ini namanya variabel satunya kita ganti dengan hasil. Nah, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Tahapannya uji normalitas dulu, baru uji one sample t-test. Kita uji normalitas dulu, kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kita klik explore.
Kemudian hasilnya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots. Kita centang normality-nya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat. Ini ya. Kemudian kita baca kembali dasar pengambilan keputusannya untuk uji normalitas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat outputnya. Nilai signifikannya berapa? 0,368, berarti lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal seperti itu. Nah, kenapa kita memilih yang Shapiro-Wilk? Karena sampel yang kita gunakan ini kurang dari 50 seperti itu. Karena tadi datanya berdistribusi normal, maka kita boleh melakukan uji one sample t-test. Selanjutnya kita akan masuk ke uji one sample t-test. Ini data yang tadi yang digunakan untuk uji normalitas. Kita gunakan kembali, kemudian kita klik analyze, kita klik compare means, kemudian kita klik one sample t-test. Nah, hasilnya ini kita pindahkan ke test variable. Nah, ini ada test value, ini kita klik ganti dengan 75. Kemudian kita klik option. Option ini diisi dengan 95% ini ya. Ini. Kemudian kita klik continue. Kemudian OK. Oke. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Ini. Selanjutnya kita akan membaca hasilnya berdasarkan nilai signifikansi terlebih dahulu. Ini. Jika nilai signifikan Toiletnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan Toiletnya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Kita buktikan di sini tadi outputnya berapa nilai signifikan Toiletnya? Ini ada kurang dari 0,01, berarti hasilnya adalah kurang dari 0,05 sama dengan kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya ini nilai signifikan Toiletnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Apa maksud dari HO ditolak? Di sini sudah saya jelaskan. HO ditolak ini adalah sama dengan HO diterima. HO ini adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Kemudian HA adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Karena tadi HO ditolak, berarti HA diterima, yang artinya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS itu tidak sama dengan nilai 75. Seperti itu. Kita masuk membaca hasil keputusannya berdasarkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini jika nilai T hitung ini lebih dari T tabel maka HO ditolak. Kemudian jika T hitungnya kurang dari T tabel maka HO diterima. Di sini sudah saya cantumkan rumus T tabel 0,05 ini per 2. 2 ini apa? 2 ini maksudnya adalah dari 2 sisi. Kemudian dibagi DF. 0,05 per 2 bagi DF. Ini DF-nya berapa? Kita lihat dari output tadi. Ini DF-nya berapa? 11. Ya, kita masukkan DF-nya 11. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai T tabel statistik di samping ini. Ini kita lihat 0,025. Ini T tabelnya 0,025. Kemudian kita cari yang ke 11. Berapa? 2,201. Nah, kemudian sekarang kita lihat T hitungnya berapa di output tadi. Ini T hitungnya ini ada 68,810. Selanjutnya kita simpulkan, karena nilai T hitung sebesar 68,810 ini, yang artinya lebih besar dari T tabel, maka T tabelnya berapa ini tadi? 2,201, maka HO ditolak. Ini ya, T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Yang artinya adalah
AA diterima. Berarti kesimpulannya nilai rata-rata hasil belajar sesuai yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.